Halo Romokun dan teman-teman, sekarang kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang bertopik analisis jaringan sosial. Lanjut ke daftar isi, jadi yang akan kami bahas ada overview, ada pemikiran dasar, metodologi, dan hasil dan analisis. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 9, ada saya sendiri, Christopher Selvan, dengan NIM akhir 190, kemudian ada Stefando dengan NIM akhir 181. Kemudian ada Giovanni Gabriel dengan NIM akhir 179. Lanjut ke overview. Apa itu analisis jaringan? Jadi analisis jaringan sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan dan koneksi antar entitas atau individu dalam suatu jaringan. Kemudian lanjut ke pemikiran dasarnya. Pertama-tama ada masalah yang ingin diselesaikan. Jadi masalah yang ingin diselesaikan dalam sistem ini adalah menampilkan relasi antara organisasi dan anggota serta mengetahui komunitas yang terbentuk dari relasi menggunakan beberapa algoritma. Kemudian tujuan dari sistem ini adalah yang pertama adalah menganalisis struktur struktur sosial. Ini artinya memahami bagaimana individu atau kelompok saling berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi aktor kunci. Ini berarti menentukan individu yang memiliki pengaruh besar. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan aliran informasi. Ini berarti untuk mengoptimalkan jalur komunikasi. Nah, yang keempat ada memecahkan masalah sosial seperti penyebaran inovasi, ada membatasi penyebaran penyakit, kemudian ada meningkatkan kolaborasi. Kemudian yang terakhir ada manfaat. Manfaat yang pertama itu adalah meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Ini artinya mengidentifikasi kelompok mana yang perlu dihubungkan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dinamika sosial. Ini berarti memahami pola interaksi antara individu dan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran inovasi, yaitu memahami bagaimana inovasi itu menyebar di setiap masyarakat. Kemudian keempat ada pengendalian penyakit. Ini memiliki arti membantu memetakan penyebaran penyakit di suatu jaringan. Kemudian yang kelima adalah pengentasan kemiskinan. Ini memiliki arti memahami bagaimana bantuan sosial itu seperti dalam bentuk uang ataupun pendidikan itu didistribusikan melalui suatu jaringan. Kemudian kita lanjut ke output. Jadi output yang dihasilkan dari proyek kami adalah graf hubungan antara organisasi dengan anggotanya, serta komunitas yang terbentuk, beserta dengan nilai evaluasi dari setiap algoritma yang kami pakai. Baik, lanjut ke metodologi yang akan saya jelaskan, di mana data sendiri kami mengambil dari Kaggle yang berisikan tentang list organisasi yang berkontribusi dengan GitHub. Nah, di dalamnya itu ada nama organisasi dengan nama anggotanya juga. Lalu untuk metode sendiri, itu ada tiga yang dimana social network analysis itu yang pertama, itu yang nantinya akan digunakan untuk memahami hubungan dan struktur antar anggota dalam jaringan organisasi. Lalu yang kedua adalah label propagation, yang dimana algoritma ini nantinya akan mendeteksi komunitas berdasarkan penyebaran label antar simpul. Dan yang terakhir adalah Loven. Loven ini juga sebuah algoritma yang nantinya akan memfokuskan pada optimalisasi modularitas untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah sendiri, yang pertama itu tentang praproses data, yang dimana ini sebagai langkah awal dalam membersihkan data, yaitu menghapus baris dengan data yang kosong, yang nantinya ini dalam proses analisis akan berjalan dengan lebih efisien dan optimal. Lalu yang kedua itu membuat graf bipartit, yang dimana ini nanti akan membentuk sebuah jaringan dua kelompok, yaitu organisasi dan anggota. Nah, setiap simpul organisasi ini akan terhubung dengan simpul anggotanya. Dan yang ketiga adalah menambahkan hubungan antar simpul. Nah, di sini nanti hubungannya antar simpul berdasarkan data yang sudah ada dan akan membantu menggambarkan interaksi yang lebih kompleks dalam jaringan. Yang keempat adalah memproyeksikan graf ke dalam anggota. Nah, ini nanti akan mengubah jaringan sehingga hanya akan menampilkan hubungan antar anggota saja. Dan ini berdasarkan keterlibatan dalam organisasi yang sama. Dan nantinya akan diberikan sebuah bobot untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antar anggotanya.
Yang kelima adalah mendeteksi komunitas yang nantinya akan menggunakan algoritma label propagation dan Leuven untuk menemukan komunitas dalam jaringan. Nah, komunitas ini nanti akan merepresentasikan kelompok anggota yang memiliki keterkaitan yang erat. Yang keenam adalah mengevaluasi komunitas yang di sini nantinya akan dipastikan bahwa pembagian komunitas sesuai dengan hasil analisisnya. Dan evaluasi ini nanti akan dilakukan untuk melihat seberapa relevan dan keakuratan dalam mendeteksi komunitas. Dan yang terakhir adalah memvisualisasikan komunitas tersebut. Nah, yang di sini nanti akan menggunakan label propagation dan Leuven. Nah, nantinya pada visualisasi akan juga menggunakan warna-warna yang nantinya akan membantu untuk menunjukkan pola dan hubungan antar komunitas dengan jelas. Oke, langsung saja ke hasil analisis. Di hasil analisis ini kita bisa melihat bahwa ada eh, nampak sebuah SNA atau graph yang terbentuk dari data tadi. Dan di sini kita terlihat ada warna-warna yang mana itu adalah sebuah komunitas. Dan tersebut ada dua graph yang mana graph menggunakan label propagation serta mencari komunitas dengan low fun. Lalu di sini kita bisa lihat dengan evaluasinya. Kami menggunakan dua algoritma, yaitu label propagation dan Leuven. Sebenarnya kita menggunakan tiga algoritma, akan tetapi greedy modularity memiliki komputasi yang sangat berat. Oleh karena itu, uh, device kami tidak mencukupi untuk melakukan komputasi dengan greedy modularity. Karena dengan greedy modularity, yang mana semua kesempatan akan dicoba supaya menghasilkan evaluasi yang baik. Dan di sini bisa lihat evaluasinya menggunakan label propagation yang mana memiliki nilai coverage yang sangat tinggi, sedangkan modularity dan performance yang agak kurang. Serta di Louvain berkebalikan dengan label propagation yang mana modularity dengan performance yang bisa tinggi, akan tetapi coverage-nya rendah. Oleh karena itu, penggunaan algoritma sangat penting dalam memilih untuk membentuk sebuah komunitas dalam SNA. Eh, jadi, kesimpulannya adalah dari penelitian ini kita bisa mendapatkan hasil bahwa SNA mampu menggambarkan hubungan antara anggota dengan organisasi itu dengan baik, serta kita mampu mengerti algoritma mana yang baik dan cocok untuk digunakan saat membuat suatu komunitas. Karena kita harus menyesuaikan dengan dataset yang kita miliki. Seperti yang kasus kita tadi, mengapa kita menggunakan greedy? Karena komputasi yang sangat berat dan percobaan yang sangat banyak dengan data kami yang sangat teramat banyak. Jadi komputasi berat untuk dilakukan. Maka dari itu, kita perlu melakukan sebuah pencobaan terhadap semua algoritma supaya kita bisa menentukan algoritma mana yang cocok untuk menemukan komunitas. Jadi, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi kami, kami meminta mohon maaf, serta terima kasih.